Sebelumnya Pak, perkenalkan saya perwakilan dari K5 ya, kelompok 5 SMA Citra Nusa yang kebetulan hari ini saya diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak Oke. mengenai tentang sosial ekonomi dan sosial budaya yang ada di Desa Wisata Alam Endah ini. Siap. Mungkin yang pertama saya mau nanya dulu, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Cuandi Yusuf, bisa dipanggil dengan nama panggilan Kang Wandi aja. Oke. Dan mungkin yang pertama Bapak tuh mata pencahariannya apa dan aktivitas yang biasanya Bapak lakukan tuh gimana? Kalau untuk di wilayah kita, kebetulan saya ini adalah sebagian petani. Kenapa di wilayah kita dinyatakan disebut petani? Karena salah satu mata pencaharian di kita itu adalah petani dan peternakan. Kenapa di petani dan peternakan? Karena petani dan peternakan itu erat kaitannya. Ada dua hal yang kalian harus tahu. Dari pertanian dan peternakan itu ada keuntungan. Satu, dari pertanian itu bisa menghasilkan beberapa jenis sayuran. Oke. Yang notabene ada grade A, grade B, grade C, grade D. Grade A kita jual ke modern market, grade B kita jual ke rumah-rumah makan, grade C-nya kita jual ke pasar tradisional. Yang grade D-nya bisa jadi konsumsi untuk pakan ternak. Oh, jadi Dari ternak pun kita menghasilkan dua. Yang pertama daging bisa kita jual atau kita konsumsi. Kotoran, oh iya, biogas kotorannya gitu itu ya. bisa menjadi biogas, bisa menjadi pupuk. Sesuai dengan ayat Tuhan mengatakan maholak tahada babatila, sesungguhnya Allah menciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Jikalau kita pandai menggulai, badan pun terasa tenggiri. Iya juga ya. Jadi semua produk dari hasil pertanian dan peternakan itu bisa menghasilkan ya, Pak. Betul. Gitu. Dan juga emang mungkin Alam Endah ini erat kaitannya dengan desa agrikultur mungkin. Ya, salah satu gitu. Dan jangan salah. Di desa Alamina itu kita mempunyai prinsip itu lintas madhab. Dalam artian kami di sini tidak membeda-bedakan ras dan lain sebagainya. Karena kami mempunyai prinsip, kami mencari persamaan di dalam perbedaan, tidak pernah mencari perbedaan di dalam persamaan. Dalam artian yang mau non Islam, Muslim, monggo silakan datang ke kita. Dalam artian selama tidak mengganggu dan tidak mengusik kita semua. Karena prinsip kami tidak akan merasa bangga, tidak akan merasa bahagia kalau kami melihat keluarga, melihat tetangga atau saudara kita merasa disakiti. Karena Islam mengajarkan kaum muslimin wal muslimat itu diibaratkan tubuh. Jikalau tubuh tersakiti, maka seluruh badan merasakan sakit. Kamu sebagai generasi penerus, kamu jangan merasa kamu yang paling pintar, tapi kamu lihat teman-teman kamu masih bodoh. Itu kamu harus merasa bangga. Dan karena merasa bahagia, seandainya kalau teman-teman kamu itu maju dan bahagia, itu akan maju dunia, gitu akan lebih maju. Sekolah kamu itu akan lebih sukses. Betul. Berarti kita harus merangkul Satu sama lain. Oke. Lanjut mungkin kali ya, Pak. Mungkin hasil pekerjaan mungkin tadi udah dijelaskan kali ya. Dan apa sih hambatan dalam mencapai hasil pekerjaan? Kalau buat kita namanya hambatan ini pasti semua. Iya, betul. Gak ada yang namanya munafik lah kalau bahasanya. Kalau kita di bidang pertanian, di bidang peternakan gak ada hambatan. Itu ada. Tetapi kalau buat saya itu hambatan itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk apa? Untuk menuju kesuksesan yang lebih hakiki. Dalam artian amat sangat dibutuhkan hambatan, ujian dan cobaan untuk menuju suatu keberkahan. Gitu. Oke. Hambatannya apa aja? Yaitu yang semacam, apalagi kalau misalkan jadi petani musim penghujan kayak gini. Oh iya ya. Pupuk meningkat, harganya pun melambung, penjualan kita, omsetnya itu agak menurun. Peternakan kita sulit untuk mencari rumput karena hujan. Lah itu hambatannya. Yang kedua, fluktuasi harga kita tidak bisa stabil. Makanya kenapa di kita ada yang namanya pertanian, ada yang peternakan. Insya Allah lah besok saya ajak main jalan-jalan, dilihat peternakan. Oke, gitu. Berarti hambatan itu sebenarnya setiap profesi ada hambatannya. Selalu harus ada. Gimana cara kita ngadepin aja ya, Pak? Karena kan prinsipnya diantaranya jika kamu ingin sukses, pegang saja 4 hal. Apa tuh? 1, perlihatkan etos kerja, bukan etos hasil. Kedua, perlihatkan disiplin tingkat tinggi. Kalau kamu sudah memperlihatkan etos kerja, disiplin tingkat tinggi, insya Allah hidup kamu akan berkah. Yang ketiga, berdoa. Karena kamu butuh duit kan? Iya, betul. Tahu arti kata duit? Nggak tahu tuh. Singkatan duit, D-nya itu doa, U-nya itu usaha, I-nya itu ikhtiar, T-nya itu tawakal. Oh iya, betul juga ya, Pak. Yang keempat baru ikhlas.
Segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, kalau seandainya nilai akhirnya semacam itu, kita terima dengan ikhlas dan pada. Seandainya itu sukses, alhamdulillah. Nggak sukses, alhamdulillah ya Allah, mungkin ini akan lebih baik saya diberikan kesusahan untuk belajar dan belajar. Karena hadis mengatakan utlubul ilmi walau bisir, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dalam artian bukan belajar ilmu nahwu sorof, tapi untuk belajar ilmu teknologi. Oh, jadi sebenarnya konteksnya ilmu teknologi ya? Iya, karena sekarang yang paling maju apa coba? Teknologi. Teknologinya di mana? Cina semua. Iya juga ya. Gitu. Kepikiran. Gitu. Ayo, lanjut apa lagi? Lanjut ya. Mungkin saya bakal merujuk ke arah sosial budaya kali Siap. ya, Pak. Kira-kira di Alamenda ini tuh ada makanan atau minuman khasnya gitu nggak sih, Pak? Salah satu banyak sih. Ah, Kalau untuk saya budi buah, contoh sekarang yang jadi primadonanya untuk tamu tepung juga adalah salah satu stroberi. Dari mulai selai, kerupuk dan lain sebagainya. banyak olahannya ya. Banyak olahannya. Ada juga kalau naik ke wilayah atas itu ada namanya itu bandrek abah. Bandrek. Bandrek itu minuman kalau musim-musim penghujan kayak gini, minum-minum rempah-rempah. Insya Allah ntar saya telepon barangkali ada. Kan besok baru pulang kan? Iya, enggak. Kita lusa. pulang. Lusa. Mudah-mudahan kita merasakan bagaimana rasanya minum bandrek. Sebanyak ya, Pak. Oke. Udah kemudian kalau misalnya untuk tradisi tuh ada tradisi khas nggak sih di sini? Tradisi- Entah itu upacara atau gimana gitu? Kalau untuk tradisi khas di sini salah satunya kita mengutapkan yang namanya sosial keagamaan. Kita ada hari-hari besar yang amat sangat luar biasa kita agungkan, dalam artian itu intinya untuk mempererat tali silaturahmi. Satu, kita ada Maulid Nabi. Maulid Nabi. Oh iya, Maulid Nabi. Maulid Nabi, sebagian orang mengatakan itu adalah bidah. Oke ya, kita mengizinkan. Tetapi kalau buat kita itu jadi hikmah. Kenapa? Karena dengan adanya Maulid Nabi kita bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara dan hadetolah. Kita di sini ada 30 RW. 30 RW, 39 DKM. Dari 30 RW, 39 DKM semua alumni Alitipak, semua keluarga besar Desa Alamenda. Dan itu semua mengadakan acara Maulidan. Itu di bulan yang ketiga. Yang kedua lanjutnya ada bulan Isra Mi'raj atau kalau sini bulan Rajab. Itu ada namanya semacam memperingati Isra Mi'raj. Ada dalam arti untuk apa ya? Untuk menggalang dana dan sebagainya. Untuk mempererat tali silaturahmi. Maka kalau kalian lihat di sini, sosial budaya di sini itu nggak ada yang namanya jalan yang jelek. Rumah-rumah ini jelek, nggak ada. Jadi dalam arti Pak Kades, Pak Haji Awan Rukmawan itu program desanya itu, program pemerintah itu ada namanya Rutilahu. Tapi Pak Kades mempunyai slogannya itu mempunyai program yang itu Rutilaha. Yang artinya kalau Rutilahu rumah layak tidak huni. Kalau di sini Rutilaha rumah tidak layak huni, la haula wala quwata. Modalnya kita bareng-bareng. Saling merangkul gitu ya, Pak? Saling merangkul. Kemarin di wilayah Cibodas ada yang kebakaran. Sekarang kebakaran, besok sudah dibangunkan. Dari mana? Ya kita dari secara gotong royong satu sama lain. Beda banget sama kota ya? Iya. Gitu. Ini dari siapa? Ini adalah dari figur salah seorang Desa. pimpinan kepala desa. Makanya antara ulama dan umaro di sini nggak ada bedanya. Oh iya. Jadi merangkul satu sama lain. Ya. Oke. Keren juga ya, Pak. Harus. Bukannya namanya juga Alamenda ya sesuainya dengan soal Alamenda. Iya. Yang diutamakan adalah akhlakul karimah. Ah iya betul. Berarti Alamenda tuh kata-katanya ada hubungan sama akhlakul karimah. Iya. Karena kan Alamenda itu alam yang sangat indah. Indah itu bukan hanya dengan diucapkan, tapi dengan dilihat dan dirasakan. Kamu datang ke sini pernah ada yang orang yang marah-marah, ngapain kamu datang ke sini? Gak ada. Gak ada kan? Pasti merangkul. Oh yuk, mau nggak silakan. Kalian datang ke sini itu seolah-olah dianggap buat kami itu adalah keluarga. Karena tadi prinsip kan kaum muslimin wal muslimat itu diibaratkan tubuh. Jika lo tubuh tersakiti maka sudah dan merasakan Allah. Dalam artian kalian datang ke sini kita tidak berhitungan dengan materi dan lain sebagainya. Kamu ada tetap anak cucunya Adam. Iya betul. Kalau sudah mempunyai prinsip kayak itu, dunia ini akan tenang. Makanya di sini nggak ada yang namanya demo, nggak ada yang namanya bencana dan sebagainya. Itu karena bagian dari silaturahmi, bagian dari pendidikan yang orang tua terdahulu kita. Oke. Lanjut mungkin ya, Pak. Boleh. Tapi untuk kesenian sendiri tuh ada nggak sih yang kesenian khas di Alamenda gitu? Kesenian khas di Alamenda itu banyak. Oh banyak. Banyak. Salah satunya ada yang namanya kesenian itu pencak silat. Mungkin kemarin ada ya. Pencak silat, tari jaipong, terus ada kesenian terbangan. Kalian kalau mau lihat terbangan
Insya Allah ntar malam, ntar habis isya saya ajak ke anak-anak santri untuk menabuh terbangan. Terbangan apa tuh, Pak? Terbangan itu adalah semacam alat musik untuk menyiarkan agama Islam. Oh, saya kira alatnya ada yang terbang gitu. Enggak. Oh, Kenapa? namanya doang ya? Karena bagaimanapun kita, walaupun kita sebagai ustadz, kita jangan berharapan bahwasanya ceramah kita tausiah kita akan didengar. Kamu tahu gak di tubuh kita itu ada berapa unsur? 2. 4. Oh, 4. Ada 4 unsur. Ya, kalian harus camkan. Di dalam tubuh kita itu ada otak. Otak harus diisi dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu, supaya jadi anak yang Berilmu. dan pintar. Di dalam otak turun ke bawah itu ada Hati. hati, diisi itu dengan apa? Ketakwaan atau keimanan. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang percaya. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah. At-tahiyatu barakatu salawatu thayyibatu lillah. Ya. Di dalam hati turun lagi ke bawah ada yang namanya rasa. Rasa. Isilah itu dengan apa? Rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah. Diisinya itu dengan apa? Dengan seni. Supaya apa? Supaya negara ini karena 3 prinsip. Hidup tanpa harta sengsara, hidup tanpa agama bahagia, hidup tanpa cinta merana. Terseimbang ya, Pak? Iya. Di dalam perut itu ada apa coba? Di dalam tubuh itu ada perut. Perut itu isinya apa? Makanan supaya apa? Supaya sehat. Sehat, kuat. Makanya 4 unsur itu yang ada. Oh iya. Ya kebayang kan kalau di Mekah nggak yang jadwal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah lu pulang. Dengarnya juga pusing. Kan ya? Makanya itu budaya. Kesenian itu di sana ada. Lah kenapa di kita dikolaborasikan dengan, karena intinya itu musik itu nggak ada yang membawanya itu ke dunia kemaksiatan. Yang bikin musik itu ada untuk merasakan rasa. Oh iya betul. Kesenian itu tapi satu sama menyimpannya itu harus tepat pada waktunya. Gak mungkin waktu sholat kita setel musik. Iya. Gak bener itu Pak. Lanjut ya Pak. Siap. Ini mungkin terakhir. Boleh. Kok sedikit? Untuk kegiatan keagamaan tuh mungkin yang jadi kebiasaan atau khas tuh di sini gimana sih Pak? Sholat waktu berjamaah di masjid. Itu ya. Pasti semua orang ikut. Wajib. Wah. Apa ada konsekuensinya Pak? Mungkin konsekuensinya dalam segi sosial dari lingkungan sini. Kalau misalnya ada orang yang nggak ikut sholat, pasti dimarahin, ditegur ya? Tegur. Oh begitu ya Pak. Saya mau tanya. Kamu tahu gak rukun Islam ada berapa? 5. 1. Satu syahadat. 2 sholat. 3 zakat. 4 puasa. 5 naik haji bila mampu. Semua yang 5 hal itu terkumpul di sholat. Zakatnya di mana Pak? Nah, kita bahas satu persatu. Apakah setiap orang yang baca syahadat itu sholat? Iya. Iya. Tetapi setiap orang yang baca syahadat itu sholat? Tidak. Tetapi setiap orang yang sholat pasti baca syahadat. Di mana? Di atahiyat akhir. Atahiyat awal dan atahiyat awal. 1. Kedua, apakah setiap orang yang zakat itu sholat? Tidak. Tetapi setiap orang yang sholat pasti zakat. Di mana zakatnya? Allahu Akbar. Lagi sholat di daerah panas, datang nyamuk. Ngisap darah kita. Kita udah berzakat di darah. Dengar imamnya wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Lama itu dia zakat waktu. Oh iya, jadi zakat tidak nggak segi rezeki doang ya Pak? Iya. Apakah setiap orang yang puasa itu sholat? Tidak. Tetapi setiap orang yang sholat itu pasti puasa. Kalau kamu pengen tahu saya gak makan, gak minum, itu waktu sholat. Allahu Akbar, gak ada. Oh saya mau ustadz makan dulu lah. Gak ada. Adapun kalau seandainya kita makan minum itu dinyatakan batal sholat. Iya betul. Kelima, apakah setiap orang yang beribadah haji itu sholat? Gak bakal. Tetapi setiap orang yang sholat pasti ibadah haji. Kemana? Mustaqbilal Ka'bah. Oh iya, kiblatnya ya? Iya, kiblat itu mana? Ka'bah. Nah itu sholat. Kenapa? Karena prinsipnya apa yang menjadi keberkahan di desa Alameda itu hanya 3. Perbaiki hablum minallah, hablum minanas, wasunatullah. Hablum minallahnya urusan dengan Allah. Di mana dikumandangkan Allah, adzan sudah dibunyikan, maka sebaiknya kita melaksanakan ibadah.
Gak ada toleransi satu sama lain. Kenapa? Karena itu adalah hubungannya kita dengan Allah. Karena hidup kita di dunia ini gak akan lama, gak akan kekal abadi. Kita akan namanya. Dan suatu saat akan namanya kita butuh dengan doa. Doanya itu ada di semua, ada di salat. As-salatu muhul ibadah. Salat adalah kuncinya dari ibadah. Bener juga ya. Dan kalau kamu tahu sejarahnya Isra Mi'raj? Yang Nabi Muhammad diangkat ke langit ketujuh, Iya. bukan sih, Pak? Apa oleh-olehnya? Dia jadi tahu, bukannya dia jadi tahu neraka gitu nggak sih? Iya, tahu neraka. Dan apa oleh-olehnya? Nggak tahu tuh, Pak. Diberikan sholat Oh iya, 5 rakaat. 5 rakaat. Ada gak yang yang tidak menggunakan perantaraan Jibril? Gak ada, itu langsung ijazahnya dari Gusti Allah. Muhammad laksanakanlah sholat. Di mana waktu Isra Mi'raj? Berarti sholat dong. Dari kalian siapa yang pernah ke Mekah? Oh, dia Pernah ke Mekah? Saya mau tanya. Waktu di Madinah, jam berapa kamu ke masjid? Apakah setelah adzan atau setelah adzan? Sebelum adzan. Kok gitu, Pak? Ya, saya ngomong tadi ke Mekah. Kamu ke Masjidil Haram setelah adzan atau sebelum adzan? Untuk apa? Untuk mempersiapkan sholat. Kenapa negara Mekah begitu berkah? Karena menghargai waktu. Jangan harap pas begitu kumandang adzan, Allahu Akbar, kamu akan ke bagian tempat duduk. Benar gak? Karena emang banyak orang berbondong-bondong main ibadah di sana ya, Pak? Iya. Untuk apa? Tujuannya nggak ada selain kita keliling 7 putaran, ngelilingin Ka'bah 70 kali pulang pergi untuk sa'i. Utamanya kita adalah sholat. Maka kamu bila kamu hidup kamu ingin berkah, perbaiki sholatmu. Jangan sekali-kali kamu memberikan sisa kepada Gusti Allah. Malu yang telah memberikan kita umur, malu kita yang telah memberikan kita sehat. Sesungguhnya kasih sayang Gusti Allah itu diberikan kepada kalian. Tahu doa sebelum doa bangun tidur? Saya udah baca doa. Ayo, tahu doa sebelum tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Alhamdulillahilladzi, ya Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Alladzi, dat yang memberikan, ahyana yang menghidupkanku. Ba'dama amatana, setelah aku meninggal. Sesungguhnya kita tidur itu mati. Kalau malaikatnya kayak saya, kamu tidur pulas udah. Gak usah pulang lagi, ruhnya sini. Biarin aja dia. Apa? Coba keberkahan apa yang gak diberikan oleh Allah pada kita? Juga ya, Pak. Hablum minallah. Yang kedua, hablum minanas. Perbaiki hidup kita itu mencintai satu sama lain. Jangan kita mentang-mentang di depan orang kita paling pintar, kita paling kaya, kita paling mampu. Kita menghina yang si hina. Boleh jadi orang yang hina itu lebih hina daripada kita. Kita lebih hina daripada kita. Iya. Ada ceritanya seorang ulama yang ibadahnya 700 tahun, tapi dia masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mentingin diri sendiri. Tetapi setelah memikirkan, biarkanlah saya masuk neraka. Kasihan umat-umat Nabi Muhammad yang ibadahnya hanya sampai 67 tahun. Tapi izin kepada Gusti Allah, seluruh neraka penuh dengan badanku. Kasihan umat. Hanya dengan kacaan memikirkan orang lain, akhirnya kamu jadi diganti ahlinya, jadi ahli surga. Ulama. Barsisoh, tahu sejarah Barsisoh? Nggak tahu. Barsisoh ulama, murid-muridnya itu udah bisa sholatnya di atas awan, tapi masuk neraka. Tapi lihatlah, seorang pelacur, sejarah seorang pelacur yang memberi minum anjing, tapi bisa masuk surga. Hanya karena peduli sesama. Iya. Maka hablum minanas. Yang ketiga, wasunatullah. Menjalankan sunnah Allah. Salah satunya apa? Mencintai lingkungan, menjaga lingkungan. Peternakan yang disebut gitu adalah peternakan itu adalah jorok dan lain sebagainya. Besok kita perlihatkan. Yang bagaimana yang sebenarnya peternakan yang bagus itu. Oke, jadi saya jadi sabar nih, Pak. Ya. Gak bakalan Trans 7 datang ke sini untuk meliput peternakan kita. Kalau nggak ada nilai plus ya? Iya, kalian saya akan ajak berkunjung ke budidaya jamur. Jamur Jamur tiram. Orang teman-teman kalian gak bakalan
kasih lihat, tapi kalian suatu keberkahan insya Allah saya akan. Iya. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga ya Boleh. Pak. Udah mungkin segitu aja kali ya Pak. Boleh. Oke, terima kasih banyak ya Pak udah Siap. meluangkan waktu Bapak Siap. dan memberikan saya kesempatan buat ya ini sebenarnya obrolan yang cukup dalam isinya. Saya jadi tertampar dikit. Ya udah deh Pak, itu aja. Siap. Oke guys, jadi sekian aja talk show dari kita. Oke, terima kasih. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.